Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak Mas, itu kalau mau kerja di Hong Kong itu syaratnya apa aja ya? Syaratnya? Ya. Syaratnya ya KK, KTP, akte, buku nikah, terus Ya. KK, KTP, akte, buku nikah. Udah gitu aja. Itu kalau seumuran saya bisa nggak ya? Saman X apa non? Sampean pernah ke Hong Kong atau belum? Non itu Belum. nggak pernah sama sekali. Kalau Nggak X, pernah sama sekali. kalau X itu X Singapura, X Taiwan. Belum pernah. Wah, ya berat mbak. Ya, kalau sampean mau masuk ke PT dulu, cari PT, terus belajar di PT 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, setahun lebih bagus. Habis itu lama ya gitu tuh. Hah? PT-nya lama ya berarti. Ya semakin lama semakin baik. Kalau sebentar PT-nya cuma ngasih sebentar karena sudah ada majikan yang mau, ibaratnya biasanya majikan mau. Kalau anak non itu kan berarti majikan bayarnya murah gitu loh, makanya mau. Karena sekali lagi kan rezeki kita nggak ada yang tahu kan mbak. Siapa tahu kan sampai masuk ke PT, nah PT-nya terus biodata sampean, ngajari sampean, terus sampean wis iso sidik-sidik, majikan ada yang mau, karena itu rezeki mbak. Jadi saya nggak ngerti dan nggak bisa memastikan karena itu saya bukan itu PT. lewat PT mana mas? Ya bebas terserah bu, di mana-mana ada. Sampai tinggal di mana, tinggal cari aja PT di Blitar, Tulungagung, Kediri, Kayaknya di Purwodadi ya, Malang, Jawa Tengah juga boleh. Tinggal dicari aja PT. Saya di Purwodadi nih, PT Purwodadi mana itu? Ya, sampean coba cari di Google. PT Pemberangkatan Purwodadi sama Kendal jauh nggak? Ya jauh. Oh, Purwodadi itu ya aku soalnya nggak bisa data PT-PT ya. Mbak, aku YouTuber ya. Nah, itu kalau naik kemarin aku dimarani itu umurnya nggak boleh. Nah, ya iya berarti kan ya sudah 43 ya. Orang Hongkong ya mikir. Tapi ya kembali lagi tergantung PT-nya juga. Saya nggak bisa ngomong. Ya. Sampai dapat nomor saya dari YouTube tadi. Oh, nonton YouTube. Ya. Boleh nanti ya cari-cari info tentang PT, Mbak. Monggo ya. Boleh. Yang deket-deket dari situ. Purwodadi itu deket sama Semarang nggak? Ya deket, tapi nek ya 2 jaman lah. Oh, Magelang, Secang. Magelang jauh ya. Sama-sama jauh. Semarang. Magelang. Jauh, ya. Gerobokan? Ya kan, Gerobokan, Purwodadi Gerobokan. Oh, Gerobokan itu Semarang terus ke timur ya? Iya. Pati jauh pak, dekat Semarang mas. Oh ya udah berarti ke Semarang. Maksud saya kalau PT-nya bisa dilaju gitu loh. Naik godong ada nggak pak itu? Nah itu ya sampean tinggal muter aja. Sampean cari di Google PJTKI Purwodadi. Nah gitu. Nanti keluar itu. Oh iya. Sampean tinggal datengin aja. Oh iya.
Ayo deh Pak, makasih ya Pak. Ye, sehat selalu Mbak E. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, teman-teman semuanya, 43 non-ek kepingin berangkat ke Hong Kong. Waduh, aku piye yo? Kalau non-ek dan usianya 43 dan tadi aja ngomongnya PT-nya yang bisa dilaju. Kalau X Hong Kong 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kan masih mikir. Nah, ini nggak ada pengalaman sekali. Ada pengalaman ini wis suat rodok mumet kita ngurusinnya. Makanya dari itu ya wis intine buat Mbak E yang semangat berjuang nyari PT sendiri dan berjuang sendiri. Nanti tinggal diusahakan seperti apa. Yang namanya rezeki itu ya memang harus dikejar, diuber, dicari tahu jalannya. Jadi akhir-akhir ini ya terima kasih juga sih karena teman-teman nonton konten YouTube, kadang direkomendasikan ke teman-temannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Kalau apa yang saya buat, konten yang saya bikin ini bisa memberikan informasi dan semangat, tapi saya juga kadang butuh dikritik kan. Kadang kayak kemarin bapak saya juga mengkritik saya kalau ngonten jangan sambil makan atau bagaimana, karena seolah-olah kan memang seharian itu kalau kita ladenin ngangkatin telepon semuanya kan kita nggak ngerti ya teman-teman. Tiba-tiba saat kita makan mbaknya lagi santai terus telepon, ya sama saya spontan saya angkat karena kesempatan mbaknya telepon ke kita itu kan nggak selalu ada gitu loh, karena mbaknya kan juga kerja semuanya. Jadi saya berusaha, kadang pagi-pagi bangun tidur aja sudah ada yang telepon gitu kan, karena mereka memang bisanya waktu nelponnya jam segitu kayak gitu kan. Terus kadang-kadang juga siang, kadang-kadang juga lagi beol, pagi kita baru bangun terus lagi beol mbaknya sudah mau nelpon. Jadi apapun itu ceritanya ya kami sebisa mungkin ya memberikan yang terbaik yang kami bisa, karena sekali lagi kita juga nggak, orang telepon ke kita itu bukan mereka yang butuh ke saya loh ya, menurut saya loh ya. Orang yang telepon ke kita itu karena dia ingin mendapatkan informasi, dia mempercayai kita itu mampu dan bisa memberikan informasi kan kayak gitu tuh. Nah ini yang harus paradigmanya kita balik. Jadi kalian yang nonton, kalian yang melihat apa yang saya bikin, apa yang saya buat itu sebenarnya saya berucap terima kasih banyak. Dan di setiap momen saya juga berharap diberikan masukan untuk bisa dapat, dan saya juga akan berusaha mengemas lagi konten-kontennya ini supaya lebih, karena selama ini monoton, mungkin kelihatan hanya muka saya tapi teman-teman biasanya mendengarkan saja kasus. Jadi handsfree dipasang ke telinganya terus teman-teman mulai mendengarkan dan meresapi informasi yang tersampaikan, karena sekali lagi teman-teman tidak punya banyak waktu untuk harus ngelihat. Makanya saya juga harus bagaimana memberikan formula informasi kepada teman-teman yang sangat gampang dan mudah terakses buat teman-teman, yaitu YouTube. Jadi tinggal dicolokin di telinga aja, informasi apa yang di konten itu bisa diserap dan bisa diambil nilai positifnya. Sebenarnya itu aja. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan kita akan perbenahi lagi konten-konten kita untuk terus lebih baik, untuk lebih istimewa buat teman-teman kalian semuanya, penonton setia yang selalu melihat dan komen, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan saya terus bersemangat untuk membuat kontennya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.